peraturan OJK-nya udah keluar, udah bagus mengenai penagihan. Sekarang yang paling kritikal menurut aku adalah pengawasan pelaksanaan dari peraturan itu. Ya kan? Setuju banget. Kalau peraturannya udah bagus, bagaimana pihak pengawas nih, dalam hari ini regulator ya, OJK tentunya, melakukan pengawasan di lapangan. Oke. Bisa sharing nggak dulu cerita kamu waktu di kartu Kalau kredit? dulu nih ya, kalau dulu dan sekarang juga tetap dilakukan untuk kartu kredit, dan saya rasa perbankan juga ya, Sab ya. Itu jelas gitu loh, pengawasannya itu misalnya setiap sebulan sekali. Dalam bentuk apa? Misalnya rekaman daripada percakapan daripada DC-nya dan yang meminjam itu seperti apa. Kemudian waktu dilakukan audit itu diminta sama yang pengawas ini, dan biasanya itu dilakukan secara berkala dan continuous gitu. Oke. Kalau pengawas itu atau regulator OJK itu kan melakukan pemeriksaan itu kan setahun 2 kali, ya kan? Audit namanya. Tetapi setiap penyelenggara itu wajib punya SKY, internal audit. Internal audit itu melakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali. Dia akan ambil tadi itu rekaman-rekaman percakapan, kemudian dia dengerin gitu ya, secara random ngambilnya ya. Secara random. Dia dengerin kalau ada yang melanggar dari peraturan-peraturan ini, itu ada penaltinya, ada sanksinya, baik kepada debt collectornya, kepada supervisornya, juga kepada agentnya. Karena kan penyelenggara ini biasanya menggunakan jasa pihak ketiga kan untuk melakukan penagihan. Selain sanksi juga penghargaan kepada debt collector kan. Nah, itu harus jalan. Jadi udah harus merupakan satu sistem. Karena kalau enggak masih terjadi tuh yang teman-teman pada masih banyak komplain ya kan, debt collectornya gini, debt collectornya gitu, mau peraturannya jalan, ada tapi ya tidak dijalankan dengan benar dan tidak diawasi dengan benar. Jadi sistem itu harus berjalan juga di penyelenggara P2P lending, ya kan. Harus diberlakukan sama seperti bank. Ketatnya tuh sama gitu. Terus kemudian pengaduannya gimana? Kalau saya lihat tuh teman-teman lebih banyak ngadunya ke sosmed. Padahal sosmed itu belum tentu menyelesaikan masalah, ya kan? Tapi didengerin. Iya, didengerin sama masyarakat, jadi gaung, jadi rame, viral, baru ada pergerakan. Tapi kan sebenarnya harusnya ada saluran yang benar. Nah, aku lihat di POJK yang nomor 10 ini yang terbaru, itu belum ada itu pasal mengenai... Masa sih? Belum ada ya? Belum ada pasal mengenai pengaduan. Yang ada hanya perlindungan konsumen, itu hanya dibahas sedikit. Peraturan tepatnya seperti ini nih, kita bacain aja ya mendingan ya. Jadi di sini perlindungan konsumen pasal 100. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip 1, transparansi. Itu jelas ya. 2, perlakuan yang adil. Adil baik pemberi dana maupun penerima dana. 3, keandalan. Keandalan itu maksudnya adalah sistemnya harus handal, sistem dari fintechnya tersebut. Kemudian semua peraturan-peraturannya itu juga harus betul-betul bisa melindungi kedua belah pihak. Terus yang keempat, butir D itu adalah kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Dan yang terakhir itu yang di butir D, penanganan pengaduan. Nah, ini hanya dibahas di sini nih. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Jadi yang kalau cuma ngadu aja itu nggak kena biaya. Tapi kalau ada penyelesaian permasalahan gitu ya, akan terjadi biaya. Iya, misalkan dendanya berapa, sebaiknya juga diselesaikan yang bisa dipenuhi oleh pihak penerima dana gitu kan. Masalah pengaduan itu sayangnya di POJK yang terbaru ini juga belum ada, ya kan, salurannya kemana. Itu memang adanya di Kode Etik AFPI. Tetapi kan kita tahu bahwa Kode Etik AFPI itu tidak dibaca oleh masyarakat umum, itu satu. Kemudian yang kedua, itu juga tidak mengikat secara hukum gitu ya kepada penyelenggara. Artinya kalau dia melanggar Kode Etik AFPI, apakah dia akan dicabut izinnya? Kan enggak gitu kan. Tapi kalau dia melanggar POJK, setelah sekian waktu dengan beberapa teguran dan peringatan, itu bisa dicabut izinnya oleh OJK. Nah, masalah pengaduan ini penting sekali. Karena kalau masyarakat nggak tahu ngadunya kemana dan tidak disosialisasikan, akhirnya mereka ngadunya kemana tau nggak? Ya ke sosmed, di komentar-komentar, mereka ngomong gitu ya. Sehingga akhirnya tidak terselesaikan. Padahal kalau mereka mengadu ke saluran yang benar, contohnya nih ke OJK 081 157 157 157.
aduan-aduan itu bisa diukur juga, berapa lama dia masuk, berapa lama penyelesaiannya, terus bagaimana apakah terselesaikan atau enggak gitu kan. Terus kemudian juga bisa jadi feedback buat OJK juga gitu kan. Terus kemudian juga mereka bisa lapor juga ke AFPI ya Iya. kan. Mereka bisa lapor juga ke perusahaan fintechnya. Langsung ke customer Nah, service-nya. itu bisa jadi objek temuan tuh buat OJK pada waktu dia melakukan pemeriksaan ke perusahaan penyelenggara P2P lending. Ketika dia lihat nih banyak sekali aduan-aduan yang belum diselesaikan, itu bisa jadi temuan buat mereka untuk memberikan skor bahwa penyelenggaraan itu masih kurang baik gitu. Jadi kalau udah dikit-dikit mereka melanggar, kasih penalti aja. Kalau duitnya gede pasti mereka takut gitu kan. Makanya di POJK itu memang harus jelas gitu. Kalau nggak jelas, kekuatan hukumnya itu tidak ada. Dan kemudian masing-masing penyelenggara pinjol itu ya sendiri-sendiri aja mereka menjalankannya gitu. Iya, Kalau tidak misalnya seragam ya. tidak seragam, sedangkan kalau di bank dan di kartu kredit karena aturannya itu sudah jelas di OJK, maka untuk implementasinya itu gampang gitu, smooth sailing aja kan jadinya. Sekali lagi kita appreciate pada OJK yang udah melakukan perbaikan dari POJK yang nomor 77 yang Iya. kita lihat masih sangat simpel ya. Kita berharap bahwa sosialisasi terhadap hak-hak dari debitur atau nasabah pinjol itu lebih digencarkan dengan POJK yang baru ini. Iya. Jadi apa yang mereka punya hak gitu ya, Iya. sehingga mereka juga tahu dan kemana mereka harus mengadu gitu. Karena apa? Karena ini kan industri yang baru lahir. Kita harapkan yang disosialisasikan itu hanya yang berdampak kepada pinjol, Kepada perusahaan. perusahaan pinjol. Iya, contohnya restoran modal. Betul, ya kan? yang harus berapa miliar dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya dan menurut kita sangat penting adalah yang disosialisasikan adalah perubahan yang memberikan dampak langsung kepada debitur. Iya betul. Aku kepikirnya gini ya, kalau yang penyelenggara pinjol sama pemberi dana itu orang-orang pintar, orang-orang pintar semua lah, orang sekolahan, ya kan. Itu mereka bisa baca sendiri atau mereka bisa kumpul di komunitasnya. Tapi justru yang masyarakat besarnya nih, yang peminjamnya, itu mereka kalangan-kalangan yang mungkin tidak punya akses untuk mengetahui POJK, ya kan? Apa yang menjadi hak mereka. Nah, itu yang harusnya disosialisasikan lebih gencar lagi, yang berdampak langsung sama mereka. Nah, mudah-mudahan teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini itu adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan POJK yang terbaru terkait dengan pinjol yang punya dampak langsung kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kemudian teman-teman tahu persis apa yang menjadi hak teman-teman sekalian. Kalau AFPI itu kalau dilanggar oleh penyelenggara paling juga dikeluarin dari asosiasi gitu kan. Tapi kalau ini lisensinya bisa dicabut loh.